Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sony Fitri Borna Baban, NIM A1C11997 dari kelas reguler B 2019 Pendidikan Kimia FK Universitas Jambi. Di sini saya bertujuan membuat video ini adalah untuk menjawab permasalahan ujian akhir semester praktikum kimia organik. Nah, jadi permasalahan yang keempat yaitu adapun yang saya bahas yang pertama tentang metode ekstraksi dari maserasi. Nah, jadi dalam video tersebut di mana sampel ekstraknya itu dipotong kasar ataupun dipotong besar-besar sebelum dimaserasi ataupun proses perendamannya. Nah, jadi ide kreatif yang saya ingin usulkan, sebaiknya itu sebelum direndam harus dipotong-potong halus ataupun dipotong kecil sampelnya, dimana itu nantinya fungsi dari ataupun manfaatnya itu akan mendukung dari hasil ekstrak yang sempurna. Semakin kecil potongannya itu, maka ekstrak ataupun pori-porinya itu akan semakin baik ataupun semakin menghasilkan ekstrak yang murni ataupun menghasilkan ekstrak yang banyak. Jadi sebaiknya dengan potongan semakin kecil, maka semakin banyak senyawa aktif yang akan diambil dari ekstraknya tersebut, maka akan terurai dengan baik jika dipotong dengan kecil-kecil sampelnya tersebut sebelum menggunakan ataupun sebelum memasuki proses maserasi. Sebaiknya sampelnya itu dipotong kecil-kecil, halus-halus terlebih dahulu. Nah, jadi adapun ide kreatif ataupun ide tambahan yang ingin saya berikan itu, sebelum memasukkan alat maseratornya itu, dimana kita harus menyimpannya itu di tempat tanpa cahaya ataupun ruang tertutup yang terhindar dari cahaya matahari ataupun cahaya dari lampu. Dan juga sebaiknya alat maseratornya itu terlebih dahulu dibungkus ataupun ditutup dengan bisa kain ataupun bisa dengan plastik, dimana nantinya itu akan fungsinya itu ataupun manfaat dari tersebut akan bertujuan dimana agar selama proses maserasinya itu dari perendamannya itu dapat berjalan ataupun berlangsung secara efektif. Dengan tidak adanya cahaya, maka akan mempercepat suatu senyawa bioaktif pada sampel dan dalam pelarut tersebut pada alat maserator. Proses maserasinya itu dibuat di tempat yang tertutup dan juga yang gelap dari terhindar dari matahari. Dan juga manfaatnya itu agar perendamannya itu akan terserap dan juga akan melunakkan dari susunan sel yang mengendap pada alat maseratornya itu. Sampelnya itu akan berkontraksi ataupun bereaksi pada suatu pelarutnya itu dengan baik pada ruang hampa cahaya. Jadi itulah dari metode maserasi. Selanjutnya adapun metode dari sokletasi. Nah, jadi pada video tersebut di mana saya menyarankan sebaiknya bahannya itu terlebih dahulu diperhalus ataupun dipotong-potong
sekecil-kecilnya ataupun dengan di blender ke dalam bentuk serbuk yang akan mendapatkan hasil yang sempurna jika sampelnya itu lebih kecil. Kemudian timbal itu dibungkus tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar, dimana akan itu membuat hambatan pada proses daur siklus akan tidak berjalan dengan baik. Maka sangat diperhatikan dalam pembungkusan atau tinggi rendahnya dari timbal tersebut. Tidak boleh terlalu kecil maupun tidak boleh terlalu besar tingginya, karena itu akan mempengaruhi suatu proses daurnya siklus dari proses sokletasi. Adapun manfaatnya itu yaitu dimana itu sangat bermanfaat dari proses sokletasi tersebut atau proses metode sokletasi tersebut. Apabila daur siklusnya itu tidak berjalan, proses siklus daurnya itu tidak berjalan, maka sokletasinya itu pun tidak akan baik ataupun tidak akan berjalan. Apabila timbalnya itu dilakukan dengan terjadinya kesalahan ataupun dengan mengukur tidak hati-hati, tidak diperhatikan. Dan juga apabila sampelnya itu tidak diperhalus, ekstraknya itu juga tidak akan terekstrak, maka sebaiknya itu dipotong kecil-kecil ataupun berbentuk serbuk di blender. Itulah fungsi dan juga ide kreatif yang saya bisa berikan dari metode sokletasi ini. Nah, jadi selanjutnya itu ada pun metode perkolasi, metode ekstrak dengan perkolasi, dimana dalam video ini saya menyarankan pada metode perkolasinya ini tidak jauh berbeda dengan metode sebelumnya, yaitu saya menambahkan ide kreatif dengan sebaiknya bahannya itu bahan dari sampelnya itu dimasukkan pada alat perkolatornya itu dibungkus terlebih dahulu dengan kain tipis, karena pada video tersebut dia memasukkan sampelnya itu begitu saja secara langsung, tidak melalui bungkusan ataupun tidak melalui kertas saring. Jadi saya menyarankan terlebih dahulu dibungkus sampel tersebut dengan kain tipis maupun kain kasa ataupun kain saring dari metode perkolasinya itu. Tidak dimasukkan ke dalam tabung perkolatornya, tidak langsung dimasukkan ke dalam perkolatornya itu. Maka manfaat ataupun fungsi dari yang ide kreatif yang saya berikan itu, dimana nantinya itu untuk memperoleh suatu ekstrak yang baik, dimana hasil ekstrak dari pembungkusannya itu akan tersaring dengan sempurna dari proses dimana dari proses pembungkusan sampel tersebut dengan sempurna. Jadi hasil ekstraknya itu lebih banyak dan juga seperti sama halnya dengan suatu pemerasan santan dengan kain. Jadi membuat suatu hasil ekstrak dari santannya itu akan tersaring dengan lebih baik ataupun lebih banyak dengan merata. Jadi dari ekstraknya itu pada sampelnya itu senyawa aktifnya itu akan lebih banyak terambil, karena jika dibuat ke dalam tabung perkolatornya itu secara langsung sampelnya itu, maka akan tertinggal di dalam dinding-dinding tabung maupun di dalam bagian wadah tabung perkolatornya itu. Jadi apabila tadi dibuat menggunakan kain tipis ataupun kain saring dibungkus terlebih dahulu, maka hasil ekstraknya itu akan lebih banyak. Kalaupun dibuat dengan ataupun dimasukkan secara langsung ke dalam perkolatornya bahannya itu, maka akan tertinggal banyak yang tertinggal pada dinding-dinding perkolator maupun wadah dari perkolator
sirkulatornya akan lebih sedikit yang masuk ke dalam suatu proses siklus perkolasinya itu. Jadi itulah suatu ide kreatif yang bisa saya berikan dalam beberapa metode ekstraksi. Sekian dan terima kasih.